Shalom, selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini yang meskipun masih dilaksanakan secara virtual, tapi kita semua yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk melaksanakan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Mengawali ibadah kita, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam akta litani persaudaraan. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persekutuan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja. Sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang 3, demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita masuk dalam pembacaan hukum kasih. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Amin. Kita merespon hukum kasih dengan pujian Kidung Jemaat nomor 60 ayatnya yang pertama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam hidup ini, namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana
tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dengan menggunakan Mazmur 118 ayat yang pertama. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kaum Harun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Allah, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang Tuhan kuduskan hari ini, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami masih ada sampai hari ini. Sebagai bukti pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan dan cobaan, tetapi oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami masih dimungkinkan Tuhan untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu, walau ibadah ini masih diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pun kepada segenap umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dengan harapan firman-Mu kami boleh pahami, teristimewa untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami saat ini. Teristimewa kuasa-kuasa kegelapan, niat jahat, pikiran sia-sia. Lalu Tuhan memusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Berbunyi demikian. Menyeberangi laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tanganmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan menyeraskan hati orang Israel, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya.
keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Dengan demikianlah tiang itu berdiri di atas tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sehingga di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Israel mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, sehingga orang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, orang Mesir dan orang Israel menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Orang Mesir dan orang Israel menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, menjelang detik-detik penyeberangan Laut Teberau oleh umat Israel, adalah waktu di mana mereka ada dalam kepanikan. Karena mereka berada di jalan buntu.
Di depan mereka terbentang laut. Dalam pada itu, dari belakang mereka dikejar 600 kereta Firaun. Pada saat itulah otoritas Allah menyelamatkan dan membebaskan umatnya secara dramatis dari tangan besi Firaun, raja Mesir itu. Perikop sebelum pembacaan kita saat ini dikisahkan orang Israel sedang panik. Sebab saat mereka sedang berkemah di pinggir laut, datanglah pasukan Firaun dengan tentara 600 kereta lengkap dengan pasukannya. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Musa dengan sangat kesal. Sebab Musa membawa mereka ke padang gurun, katanya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Tetapi Musa menenangkan mereka, katanya, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat di depan mata itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk kamu. Kamu diam saja. Kita bisa lihat dalam ayat pasal 14 ayat 11, 13 dan 14. Malaikat Tuhan yang tadinya di depan bangsa Israel kini berpindah ke belakang mengawal bangsa itu dengan ketat. Begitupun tiang awan yang tadinya di depan bangsa Israel berpindah ke belakang bangsa Israel. Oleh tiang awan itu, di antara orang Mesir dengan orang Israel menimbulkan kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa dan tidak bisa saling mendekati. Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, supaya orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut. Ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, terjadilah mujizat. Pada malam itu semalam-malaman, Tuhan menguakkan atau membuka dengan menarik air ke kiri dan ke kanan dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga air itu terbelah. Demikianlah orang Israel bisa berjalan menyeberangi Laut Kulsum atau Laut Teberau. Namun Firaun dan tentaranya telah dikeraskan hatinya oleh Tuhan dan berusaha menyusul dan mengejar orang Israel yang sementara menyeberang. Ketika tentara Firaun di tengah laut, sekitar waktu jaga pagi, Allah yang ada di tiang api dan tiang awan itu memandang tentara orang Mesir dan mengacaukan mereka. Pada saat itulah orang Mesir baru sadar, baru insaf, dan berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita bisa lihat dalam ayat 24 dan 25 bacaan kita saat ini. Tetapi sayangnya tentara Firaun tidak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri. Karena Tuhan sudah berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir.
meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 26 bacaan kita saat ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya menjelang pagi, air kembali ke tempatnya dan naas semua orang Mesir yang mengejar orang Israel mati binasa di tengah laut. Tidak seorang pun yang luput. Semuanya mati lenyap di situ. Demikianlah Allah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dari tangan besi Raja Firaun. Melalui peristiwa pembebasan yang dikerjakan Allah dengan perantaraan Musa, bangsa Israel dan Mesir sesungguhnya menyaksikan kuasa, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Sehingga terbangun kesadaran pada orang Mesir bahwa Tuhanlah yang berperang untuk mereka atau untuk orang Israel, dan sekaligus menjadi jawaban pertanyaan Firaun dalam pasal 5 ayat yang kedua, di mana dalam Keluaran pasal 5 ayat 2 dikatakan di situ, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Begitu juga setelah orang Israel menyaksikan betapa besar dan dahsyatnya perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, mayat mereka bertebaran di laut, maka takutlah bangsa itu atau bangsa Israel kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting yang kita patut pelajari dari renungan kita saat ini. Pertama, bahwa melalui peristiwa keluaran dari Mesir, di mana peristiwa di Laut Kulsum sebagai klimaks otoritas Allah melepaskan, menyelamatkan, dan membebaskan umatnya, ternyata bahwa tangan besi Firaun, Raja Mesir itu, tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Yang kedua, melalui peristiwa keluaran dari Mesir, kita menyaksikan bahwa Allah membenci kesombongan. Allah membenci penindasan dan perbudakan. Karena itu ia berpihak atau membela orang-orang yang lemah. Yang ketiga, bahwa melalui peristiwa keluaran dari Mesir, kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah Allah penyelamat dan pembebas. Allah yang sama adalah Allah yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu layak kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan berkata, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah menyelamatkan umatnya, baik umat Allah dalam perjanjian lama maupun umat Allah dalam perjanjian baru. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, keluarga besar Jemaat Tello yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pembebas, penyelamat, dan membebaskan kita dari kuasa dosa,
seperti yang dikerjakan Allah melalui perantaraan Musa dalam perjanjian lama dan pembebasan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Aku percaya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan anggota jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, anak kekasih Sela dari Dapel 3, anak dari Bapak Markus Serang yang sudah keluar dari rumah sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Begitu juga orang tua kekasih Ibu Sarce Serang yang sedang dirawat di rumah, ini juga dari Dapel 3. Yang ketiga, kita mendoakan Bapak Enos Boko sekeluarga, di mana pada tanggal 2 September yang lalu ayah kekasih telah dipanggil Tuhan, dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menyembah, memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami selenggarakan secara bersama-sama yang dilakukan di rumah kami masing-masing. Firman-Mu menyapa kami pada hari ini, mengingatkan bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk melepaskan umatnya ketika diperbudak di Mesir. Dan Allah yang sama yang telah berkarya untuk melepaskan kami sebagai umat manusia dari perbudakan dosa, dari kuasa maut, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak pernah meragukan kuasa dan kasih Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kami, tetapi Allah membenci segala macam perbudakan, segala macam kesombongan, dan ketidakadilan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello. Tuhan menolong dan memberkati setiap keluarga, setiap jiwa. Di dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai bapa atau sebagai ibu, pemuda, pemudi dan anak-anak, Allah menolong dan memberkati kami dalam tugas sehari-hari. Umat-Mu dalam pekerjaannya sebagai aparat negara, baik TNI, Polri, ASN, Tuhan menolong memberkati mereka, agar melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Begitu juga umat-Mu dalam tugas tanggung jawabnya, sebagai karyawan atau juga sebagai pengusaha. Apapun tugas pekerjaan kami yang berkenan kepada-Mu, Allah memberkati agar boleh membawa rezeki dalam keluarga-keluarga kami. Pada akhir-akhir ini memang banyak kesulitan, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, kemurahan dan kasih-Mu kiranya selalu menjenguk kehidupan kami setiap saat. Dan berikan semangat kepada anak-anak-Mu, sehingga dalam menjalani dan melewati masa-masa sukar ini, boleh kami lampaui dengan baik.
saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, Tuhan berikan semangat sehingga mereka boleh berhasil. Begitu juga semua putra-putri kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan. Allah berkenan menolong dan memberkati mereka. Yang masih kecil, Tuhan pun lindungi siang dan malam, menjauhkan sakit penyakit, sehingga mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk anak kekasih Sela, anak dari Bapak Markus Serang, yang beberapa waktu lalu sempat dirawat di rumah sakit. Dan oleh kemurahan kasih Tuhan, anak kekasih kami ini boleh kembali dari rumah sakit dengan segala selamat. Dan dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati dan melindungi, sehingga boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu juga kami bawa kepadamu orang tua kekasih Ibu Sarce Serang yang juga sedang dirawat di rumah. Di dalam hari-hari tuanya, kami mohon kiranya Tuhan selalu menjamah dan memberkati, agar orang tua kami ini boleh mendapat kekuatan, berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Berkati anak cucu yang merawat setiap saat, sehingga melalui kehadiran mereka boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi orang tua kami ini. Ya Allah yang ada dalam sorga, pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk keluarga Bapak Enos Boko, yang Tuhan tahu pada tanggal 2 yang lalu, Tuhan telah memanggil ayah kekasih dari tengah-tengah keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan segenap keluarga, sehingga di dalam menghadapi dan melewati masa-masa perkabungan seperti ini, kami selalu memiliki pengharapan bahwa di balik kematian di dalam Yesus ada hidup, sehingga mereka selalu memiliki pengharapan. Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami senantiasa menyadari Tuhan bahwa pertambahan umur adalah anugerah pemberian Tuhan sendiri. Dengan bertambahnya umur mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam kehidupan mereka. Dan mereka selalu tahu mensyukuri kebaikan dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kami sebagai manusia. Ya Allah yang ada dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi. Kiranya Allah berkenan memberkati, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Memberkati Bapak Presiden dan jajarannya, segenap alat negara, agar boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, jauhkan semua gangguan yang akan merongrong bangsa dan negara kami ini, baik itu dari dalam maupun dari luar, agar bangsa kami tetap utuh sebagai sebuah bangsa, dan di seluruh persada Nusantara akan selalu dinaikkan hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Dalam kehidupan kami masing-masing, Allah selalu memelihara dan memberkati. Semua majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, Kantoria, pianis, agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami dari tim media yang meliput ibadah ini. Kiranya mereka pun dipakai oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu, teristimewa menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Bapa di sorga, banyak perkara hendak kami bawa kepadamu. Tetapi Allah paling mengenal hidup dan pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Dan karena itu kami bawa kepadamu semua pergumulan hidup kami. Allah berkenan menjawab doa dan harapan setiap anak-anak-Mu. Kami mohon. Bapa di surga, sebentar lagi ibadah kami selesai dan kami mohon kiranya Tuhan menyertai dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan berikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita merespon doa persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan
Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Allah melahirkan rasa syukur, tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita bersama-sama berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayat 1. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah, tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juangmu dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mewakili majelis yang bertugas dan seluruh warga jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Telo yang sudah melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 407 ayatnya yang pertama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami